Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang tercinta, Dewan Juri Festival Majelis Taklim Nasional tahun 2025 yang saya banggakan. Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alamnya melimpah ruah, sehingga menjadi rebutan negara-negara yang ingin menjajah Nusantara pada masa tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tercinta, perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah kepada puncak yang berbahagia, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, dengan jiwa, raga, dan harta. Para pejuang kita, para pahlawan kita telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, sehingga akhirnya kemerdekaan dapat kita peroleh dan dapat kita nikmati sampai sekarang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air rahimakumullah, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, alinea yang ketiga, yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebagai bangsa yang besar, hendaklah kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta janganlah dijadikan alasan untuk berkonflik, untuk bermusuhan, untuk berpecah belah sesama kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga agar tidak bercerai-berai, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan antara kalangan muhajirin dan ansar, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, mengakomodasi kepentingan umat Yahudi dan orang-orang musyrik di sana, sehingga menjadi amanlah kota Madinah pada waktu itu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang tercinta, mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh teladan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3. An Anas radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanadhara ila juduratil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 3 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Tumpah darah kita adalah Indonesia. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana pokok untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang tidak mempunyai negara. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang tercinta, oleh karena itu, marilah kita mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia ini sebagai negara yang maju dan berdaulat. Maka setiap warga negara bekerjalah sungguh-sungguh sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing. Karena ilmu kalian kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Secara umum, jadilah warga negara yang baik, yang selalu berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Sebuah asar Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6, menyatakan, laula hubbul watan la kharuba baladus su fabi hubbil watan umiratil buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Demikianlah tausiah kebangsaan ini disampaikan. Semoga kita dan negara kita menjadi negara yang maju, aman, berdaulat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.